Info 5 Sejarah kelas 12 IPA 4 akan membahas materi tentang Orde Baru. Hai, nama saya Talisha Nisrina, absen 33. Hai, saya Eka Zaria Riningrum, absen 13. Hai, nama saya Abimanyu Satria Mustika, absen 1. Hai, nama saya Bramin Suryono, absen 12. Jangan ngomong-ngomong aja. Krisis moneter Orde Baru. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana proses krisis moneter Orde Baru? Aku tahu. Krisis moneter waktu pada masa Orde Baru itu kalau nggak salah terjadi itu sekitar tahun 1997 1998. Krisis moneter pada masa Orde Baru terjadi karena berbagai permasalahan kombinasi dari berbagai sektor seperti ekonomi dan politik. Krisis ini tuh awalnya itu terjadinya karena jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada berbagai faktor sih yang menyebabkan atau ada berbagai penyebab yang menyebabkan dia terjadi krisis moneter ini. Salah satunya itu seperti kebijakan utang luar negeri. Jadi pemerintah kita itu seperti apa ya, bisa kita bilang kita tuh minjem uang kepada negara luar. Jadi pemerintah kita itu dan swasta itu banyak berhutang dalam mata uang jenis dolar. Jadi jika jatuhnya nilai mata uang kita, maka hutangnya itu akan semakin banyak dan menyebabkan salah satunya krisis moneter ini. Kalau menurutku itu aja sih penyebabnya. Mungkin ada yang tahu lagi nggak? Penyebabnya itu selain itu terjadinya kelemahan pada fundamental ekonomi. Perekonomian Indonesia pada saat itu masih bergantung pada sektor-sektor tertentu di ekspor komoditas. Selain itu, sektor manufaktur dan diversifikasi masih belum berkembang dengan baik. Itu aja sih. Nah, jadi itu sih krisis moneter pada masa Orde Baru itu terjadi dan itulah penyebabnya. Oke, ayo guys kita pikir. Halo guys, kita kalian tahu nggak materi sejarah yang Orde Baru? Nah, jadi kemarin itu aku dengar ada berbagai penyimpangan katanya di Orde Baru itu. Nah, aku tuh mau tanya sama kalian tahu nggak sih apa aja sih penyimpangan dari masa Orde Baru itu? Itu dong kalau kalian tahu. Penyimpangan pada masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ditandai dengan berbagai penyimpangan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan hak asasi manusia. Beberapa penyimpangan tersebut antara lain sentralisasi kekuasaan. Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan presiden dengan sistem otoriter. Pemerintahan mengontrol semua aspek kehidupan berbangsa, termasuk media, organisasi politik, dan masyarakat sipil. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Jadi kebebasan berpendapat mereka tuh dibatasi gitu ya? Ya, Jadi nggak tahu boleh. sih itu aja. Tapi mungkin Aza tahu selebihnya. Aku tahu tentang militerisme. Penggunaan militerisme dalam pemerintahan itu untuk mengendalikan masyarakat dan menjaga stabilitas politik itu tetap dominan. Oke. Terus tentara itu memiliki peran yang besar dalam pemerintahan dan berbagai sektor kehidupan sosial politik. Kayak misalnya kejadian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Oke. Tahu kan? Ya, tahu. Korupsi itu sangat merajalela di pemerintahan dan banyak itu dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto atau keluarganya itu dengan banyaknya proyek-proyek besar. Jadi, banyaknya kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan keluarga yang lebih elit atau kelompok elit daripada rakyat umum, rakyat biasa seperti kita ini. Oh, jadi ada kebebasan berpendapat dan Ya. korupsi, kolusi, dan nepotisme ya? Ya. Seperti pada masa Pak Soeharto itu. Nepotisme itu yang kayak keluarganya gitu nggak sih? Keluarganya gitu yang mengambil peran besar di situ. Jadi Ya. kayak keluarganya itu aja mendapatkan untung pada masa itu. Oh, gitu ya. Ada teman-teman gua nih. Jatuh. Hai guys, lagi ngapain nih? Ini nih lagi bahas penyimpangan tentang Orde Baru, kenapa ya?
Oh, aku tahu sih salah satunya itu Emang ya, aku tahu. ya manipulasi pemilu. Pemilihan umum diatur sedemikian rupa sehingga Partai Golkar yang mendukung pemerintah selalu memenangkan pemilu dengan mayoritas besar. Pantesan aja kayak Soeharto tuh dia sampai 32 tahun berkuasa kan. Ya, partai-partai umum dibatasi dari sistem pemilu yang penuh kecurangan. Itu sih yang gua tahu mah. Itu doang. Ya. Oh, ya udah sih berarti tadi ada kebebasan berpendapat dibatasi, terus ada KKN yaitu korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Dan terus tadi yang terakhir ada Ada manipulatif partai oposisi. Oke sih. Aku pergi dulu ya. Yuk. Oh iya, gue lupa nih kasih tahu mereka tentang pelanggaran HAM. Ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis, penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi, dan pembungkaman terhadap kritik-kritik politik. Tragedi seperti pembantaian 1965 sampai 1966 dan penindasan di Timor Timur merupakan contoh nyata pelanggaran yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.